Satu perikop, satu hari. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mari Bapak Ibu membuka Alkitabnya masing-masing. Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop ini, pembacaan tentang orang kusta yang datang memohon pertolongan daripada Tuhan Yesus. Ada prinsip tentang doa yang diajarkan di dalam bagian ini. Waktu orang kusta ini datang bertemu dengan Yesus, dikatakan di sana ia sujud menyembah. Ada sikap penyembahan waktu dia datang bertemu dengan Yesus. Dan kita juga lihat prinsip yang lain, Bapak Ibu. Waktu dia meminta, dikatakan ayat yang kedua bagian terakhir, "Tuhan dapat mentahirkan aku." Tuhan dapat mentahirkan aku. Berarti di sini orang kusta ini punya satu keyakinan, dia tahu bahwa Yesus itu punya kuasa. Sehingga dia katakan, "Tuhan dapat mentahirkan aku." Dia percaya kepada kuasa Yesus dapat menyembuhkan kustanya. Tetapi Bapak Ibu, ayat sebelumnya dikatakan, "Tuhan, jika Tuhan mau." Prinsip yang lain disampaikan. Dia punya keyakinan, kepercayaan bahwa Yesus mampu untuk menyembuhkan kustanya, tetapi di sisi lain dia tahu bahwa itu ada dalam kedaulatan daripada Yesus. Jika Tuhan mau, artinya Bapak Ibu, ia tidak memaksa Yesus untuk memberikan kesembuhan kepada dia waktu itu. Jika Tuhan mau. Nah Bapak Ibu Saudara, kemudian di bagian ayat yang ketiga, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Jadilah engkau tahir. Tadi orang kusta dikatakan, "Jika Tuhan mau." Dan Yesus katakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Nah Bapak Ibu, dalam bagian ini tidak disampaikan bahwa Yesus itu punya kewajiban untuk menjawab doanya. Yesus tidak berhutang kepada orang tersebut sehingga dia harus membayarnya. Tapi Yesus mau melakukannya. Nah Bapak Ibu, ada prinsip yang sangat menarik di dalam bagian ini. Yang pertama, waktu kita datang memohon kepada Tuhan, kita harus datang dengan penuh sikap penyembahan kepada Tuhan. Merendahkan hati kita datang waktu menghadap Tuhan. Prinsip yang kedua diajarkan di sini Bapak Ibu, kita harus punya iman kepada Tuhan Yesus waktu kita datang berdoa kepadanya. Tidak mungkin kita meminta kepada seseorang yang kita sendiri tidak yakin bahwa dia punya kuasa untuk menolong kita. Tapi prinsip yang ketiga yang tidak boleh kita lupakan Bapak Ibu, bahwa kita harus tahu bahwa Tuhan tidak punya kewajiban apa-apa untuk menyelamatkan kita. Tuhan tidak punya kewajiban untuk menjawab doa kita. Dia tidak punya kewajiban untuk menyembuhkan kita dari sakit kita. Tidak ada kewajiban Tuhan. Dan kalau Tuhan kemudian menyembuhkan kita, kalau kemudian Tuhan menolong kita, kalau kemudian Tuhan memberkati kita, itu bukan karena kewajiban Tuhan, tapi semata-mata oleh karena belas kasihan Tuhan kepada kita, anugerah Tuhan bagi saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini renungan firman Tuhan untuk kita. Pembacaan firman Tuhan, biarlah kita waktu datang menghampiri Tuhan, kita bisa menerapkan beberapa prinsip ini. Datang kepada Tuhan dengan hati yang menyembah Dia, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita harus punya iman, punya keyakinan bahwa Tuhan yang kita hadapi atau Tuhan yang kita hampiri itu adalah Tuhan yang maha kuasa, mampu melakukan apa saja. Tapi prinsip ketiga, kita harus kembalikan semuanya kepada kedaulatan Tuhan, kehendak Tuhan. Jika Tuhan berkehendak,
Tuhan dapat menjawabnya. Jika tidak, berarti Tuhan juga akan mengatakan tidak kepada doa saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, ini renungan firman Tuhan untuk kita saat ini. Tuhan terus memberkati kita, biar kita semakin hari bertumbuh dalam firman Tuhan. Amin.